banyaknya perbedaan cerita tentang sejarah masa lalu, baik yang berupa sebuah peradaban ataupun perjalanan seseorang, itu merupakan hal yang lumrah. Karena sejarah masa lalu kebanyakan hanya berupa cerita lisan saja. Seperti halnya salah seorang tokoh yang disemayamkan di sebuah desa di ujung utara Sumedang yang akan kita kunjungi hari ini. Cerita kehidupannya sangat sulit diungkap karena tidak ada data-data yang pasti. Meskipun demikian, tidak ada salahnya kita mengunjungi dan menziarahinya. Sang tokoh tersebut bernama Prabu Jagat Buana Ningrat. Prabu Jagat Buana Ningrat merupakan putra pasangan Prabu Darma Satya Jaya Warunadewa dari permaisuri Sri Nur Cahya yang bertahta di kerajaan Salaka Nagara. Dari pernikahan Prabu Darma Satya Jaya Warunadewa dengan Sri Nur Cahya terlahir 7 putra putri, dan 2 diantaranya telah kita ziarahi, yaitu Prabu Jaya Sampurna dan Prabu Daniswara. Prabu Jaya Sampurna sempat singgah di beberapa tempat yang akhirnya ia sampai di Gunung Susuru, Parigi, Sumedang. Di Gunung Susuru ini, Prabu Jaya Sampurna mendirikan mandala, yaitu tempat suci untuk menyebarkan keyakinan. Menurut beberapa cerita, di tempat inilah Prabu Jaya Sampurna bermukim dan mendirikan sebuah mandala atau tempat belajar serta menyebarkan keyakinan hingga tutup usia. Yang kedua, Prabu Daniswara. Prabu Daniswara merupakan putra keempat Prabu Jaya Warunadewa. Dalam pengembaraannya, Prabu Daniswara sampai di suatu tempat di lereng Gunung Tampomas. Sama halnya dengan kakaknya, Prabu Daniswara pun mendirikan sebuah mandala dan menyebarkan berbagai ilmu, termasuk keyakinan kepada masyarakat setempat. Makam Prabu Daniswara berada di Dusun Cilumping, Buah 2, Kabupaten Sumedang. Selain makam keramat, di tempat ini pun ada sebuah peninggalan, yaitu sebuah mata air yang bernama Mata Air Ciembutan, yang menurut cerita mata air ini mempunyai daya magis tertentu. Wallahu a'lam.
Pada perjalanan kali ini, kita akan ziarah ke makam Prabu Jagat Buana Ningrat. Prabu Jagat Buana Ningrat merupakan putra kelima Prabu Dharma Satya Waruna Dewa. Tidak banyak cerita tentang putra kelima Prabu Dharma Satya Waruna Dewa ini. Prabu Jagat Buana Ningrat lebih dikenal dengan sebutan Banas Banten, dan namanya diabadikan menjadi sebuah nama pemukiman di salah satu pemukiman di ujung Sumedang. Makam Prabu Jagat Buana Ningrat atau Prabu Banas Banten terletak di Dusun Banas Banten, Desa Babakan Asem, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Beberapa tahun yang lalu, Dusun Banas Banten merupakan sebuah dusun yang berada di tengah hutan jati. Tetapi karena sebuah kepentingan infrastruktur untuk masyarakat, hutan jati ini akan dijadikan jalan tol yang menghubungkan Sumedang dan Cipali. Inilah Dusun Banas Banten. Di tempat ini bersemayam salah seorang tokoh putra mahkota Kerajaan Salakanagara, yaitu Prabu Jagat Buana Ningrat atau Prabu Banas Banten. Prabu Banas Banten merupakan salah seorang tokoh yang berjasa dalam membangun peradaban, khususnya di tempat ini. Dan saat ini, komplek makam Dusun Banas Banten akan dijadikan sebuah jalan bebas hambatan demi kepentingan masyarakat luas. Banyak makam-makam penduduk yang sudah dipindahkan. Terlihat liang-liang lahat yang sudah kosong. Jasad-jasad yang terbaring di bawah tumpukan tanah merah ini telah direlokasi. Inilah makam Prabu Jagat Buana Ningrat atau Prabu Banas Banten. Salah seorang tokoh yang menurut beberapa cerita merupakan salah seorang putra mahkota Kerajaan Salakanagara generasi kelima. Belum diketahui secara pasti kenapa makam sang tokoh belum direlokasi di tempat ini. Entah menunggu persetujuan pihak pengurus atau ada alasan lain. Tetapi kita berharap makam sang tokoh ini, yaitu Prabu Jagat Buana Ningrat atau Prabu Banas Banten, secepatnya dipindahkan, karena bagaimanapun ia merupakan leluhur kita. Dan ia juga merupakan cikal bakal berdirinya sebuah peradaban di tempat ini, supaya generasi seterusnya mengetahui akan jasa-jasa sang tokoh.
Dalam perjalanan ziarah kali ini, nama seorang tokoh yang telah meninggal ribuan tahun lalu akan tetap dikenang. Namanya, perjalanan hidupnya, serta jasa dan karyanya akan terus menginspirasi orang-orang di sekitar tempat bersemayamnya, walaupun sebagian di antara kita tak pernah peduli, bahkan menghujatnya. Semoga sekecil apapun jasa dan kebaikan para leluhur kita menjadi sebuah amal ibadah di hadapan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, dari Komplek Makam Banas Banten, kami mohon maaf apabila banyak kekurangan serta kesalahan dalam alur cerita ini. Allahu wafiq akhwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.